Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3 melakukan reses masa sidang 2 selama 3 hari, mulai 26 sampai 28 Februari 2025. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3. Mereka kembali ke daerah pemilihannya, dapil masing-masing untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah. Pada reses hari pertama di Dapil 3 ini diadakan di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Rabu 26 Februari 2025. Seluruh anggota Dewan siap menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi pokok pikiran DPRD akan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Semua anggota Dewan dari Dapil 3 yakni Edi Yonisa Partai Golkar, Zainul Abidin Partai Gerindra, Ujang Mahmud PKB, Kadek Joko Supriyatin PD Perjuangan, Erna Rusnawati PKS, Vian Febriano Partai Nasdem, Umar Partai Golkar, Tony Sastrajaya Partai Demokrat, Nuriyah Partai Gerindra, M. Iqbal Wahid Triyono PAN, Muslim Ansori PKB. Akan berusaha menjaring aspirasi masyarakat optimal sehingga pokok pikiran Dewan benar-benar merupakan representasi kebutuhan real masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari setiap dapil. Sebagai wakil rakyat, mereka akan memperjuangkan pokok pikiran tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik, termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing, demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat rombongan anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang bisa hadir pada hari ini. Selamat datang, hujan. Yang terhormat rekan-rekan Forkompinjam dari Koramil dan Polsek Kecamatan Kalirejo, Bapak Kepala Kampung beserta jajarannya, kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan yang ada di Kampung Sendang Asri, kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka acara reses anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah berkesempatan di kampung kita, di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak merupakan lebar, yang jelas pertama kami ucapkan selamat datang kepada para Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan reses anggota Dewan yang merupakan adalah salah satu kegiatan rutinitas dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dari para anggota Dewan, yang mana tujuannya ini sangat bagus, sangat mulia kalau kita cermati bahwa hari ini adalah kita jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat terkait hal-hal, terkait program-program yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya untuk Kecamatan Sendang Agung. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan, kita pergunakan momen ini sebaik-baiknya guna untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keinginan, menjadi aspirasi masyarakat terkait semua program yang ada di lingkungan kita, yang ada di wilayah kita,
kepada beliau-beliau ini, karena salah satu dari representasi kegiatan mereka hadir adalah menampung semua aspirasi panjenengan semua terkait program-program terkait keinginan masyarakat. Jadi kalau jenengan ingin berkeluh kesah, berkonsultasi, monggo sampaikan. Tapi kayaknya tidak menerima keluh kesah masalah keluarga dan utang-utang ya. Kalau masalah utang sama semua. Jelas, mari memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya terkait Jari Asmara ini. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat menghasilkan suatu rumusan, suatu kesimpulan yang tentunya nanti menjadi kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian yang terakhir, karena sebentar lagi juga bulan suci Ramadan, kami secara pemerintahan pribadi mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa nanti dengan baik, dengan benar dan lancar, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Saya rasa tentu saja sedikit pembukaan dari kami. Kami sampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini yang terhormat rekan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3. Terima kasih sudah hadir di Sendang Asri. Yang saya hormati Bapak Camat Sendang Agung yang selalu energik, yang saya hormati Kepala Kampung Sendang Asri dan semua perangkat staf kampung, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua kampung yang tidak bisa saya sebut satu persatu, polsek dan Koramil masalah hadir, yang saya hormati, dan seluruh masyarakat Kampung Sendang Asri yang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita semua. Kali pula salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari yaumul kiamat. Saya mohon maaf tadi saya terlambat keduluan dengan senior saya Pak Sainur karena tadi saya ke makam dulu. Kemarin saya pulang dari reses di Sukosari, saya mampir ke keseharian Pak Ustadz Hamid, dan hari ini insya Allah mohon izin Mas Hamid saya mau ke keseharian Bapak Ubaidillah karena mau lebaran tadi ke tempat Bapak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh DPRD Lampung Tengah bahwa hari ini adalah reses di Kampung Sendang Asri. Reses di Kampung Sendang Asri artinya hari ini kita hanya akan bicarakan masalah Kampung Sendang Asri ya Pak ya. Apa sih itu Pak reses? Reses adalah kegiatan anggota DPRD guna untuk penyerapan aspirasi secara langsung kepada daerah pemilihannya ya Pak ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan sama bapak-bapak, nanti akan hadir 11 anggota dewan karena terlambat, mungkin masih dalam perjalanan karena jauh. Mungkin sebagian bapak tidak kenal dengan 11 anggota dewan itu. Karena Dapil 3 yang meliputi Sendang Agung, Kalirjo, Bangrejo, Bekri, Bumi Ratu, Muban, dan Trimorjo itu menghasilkan 11 anggota DPR, ya Pak ya. Di antaranya hadir di sini saya perkenalkan senior saya dan ketua fraksi Partai Gerindra Bapak Zainul Abidin. Beliau basis suaranya itu di Bangrejo dan sebagian Kalirjo Pak ya. Dan yang sebelahnya Pak Ujang, ini agak banyak pangkatnya nih. Bapak Haji Ujang Mahmud SPDI, monggo. Beliau di Komisi 2 membidangi tentang perkebunan, pertanian, perusahaan, keuangan tuh beliau. Kalau Bapak saya itu membidangi Komisi 3 yaitu masalah infrastruktur. Dan yang lain belum hadir, nanti saya perkenalkan, tapi nggak apa saya sebut. Ada lagi yang namanya Pak Haji Umar. Pak Haji Umar itu dari Bangrejo, dari beliau dari Partai Gerindra, lupa tadi beliau dari PKB. Dan nanti Pak Haji Umar akan hadir dari fraksi Golkar, dia basis suaranya di Bangrejo. Ada Kadek Joko Supriyatin yang nanti hadir, beliau dari PDI Perjuangan.
dan basis suaranya dari Trimurjo. Ada juga Bapak Pian Frebiano Esa. Tadi izin karena saudaranya ada hajatan. Beliau adalah dari fraksi Nasdem yang basis suaranya dari Kalirejo. Ada juga Edi Yonisa dari fraksi Golkar. Beliau basis suaranya di Bubira Turban dan Bekri. Ada Ibu Erna Rusmiwati dari PKS, basis suaranya di Kalirejo. Dan ada Mas Iqbal Wahid Esa dari PAN, basis suaranya di Kalirejo. Pak Muslim Ansori juga dari Komisi 1 dari fraksi PKB, juga itu basis suaranya di Kalirejo. Kalirejo dapat 4 anggota dewan, Pak. Tapi tenang aja, walaupun sudah cuma 1, kita bisa bersaing sama Kalirejo. Masalah Kalirejo ada di sini, Pak. Ini kan bangun, ini bangun. Udah. Ada Pak Tony Sastrajaya, basis suaranya di Trimurjo, dan saya sendiri basis suaranya di Kecamatan Sedanggung. Jadi hari ini bapak-bapak bisa mengeluhkan apapun. Selain memang anggota dewan, ada juga kami mempunyai tugas pengawasan. Kalau ada program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan programnya, bapak bisa mengadukan kepada kita hari ini. Jadi tidak hanya infrastruktur, tapi semua program-program pemerintah, bangunan-bangunan yang datang nggak layak, silakan adukan kepada kami semua, dan kami nanti akan meneruskannya ke atas sana. Begitu Pak ya. Dan saya sampaikan kepada masyarakat Sendang Asri. Jadi kemarin ada keluh kesah dari Pak Tony Sastra, bahwasanya seperti Pak Ujang, seperti Pak Tony Sastra dan lain saya sebut tadi, memang mungkin tidak mengenal Kecamatan Sedanggung, karena memang kita punya basis suara masing-masing. Dan saya yang berkewajiban membawa program Kecamatan Sedanggung ke atas sana di backup oleh 11 anggota dewan dari Dapil 3. Caranya begitu Pak ya. Kemarin kita ke Sukosari, di sana basisnya Ibu Erna, ada beberapa usulan dari masyarakat, tapi saya juga membackup. Jadi sistemnya seperti itu. Karena apa? Karena yang tahu wilayah Kecamatan Sedanggung ada saya, yang tahu wilayah Bandung adalah Pak Saino dan Pak Ujang. Seperti itu Pak ya. Jadi PR kenapa saya tarik di sini? Saya minta resesnya ada di Sendang Asri, karena di Sendang Asri masih punya 2 PR. Dan saya berharap kawan-kawan bisa tahu semua ketika nanti saya mengusulkan di pemerintahan tentang 2 jalan itu di backup sama beliau semua. Kan itu Pak ya. Satu adalah jalan Sendang Asri. Ini merupakan PR terberat kita Pak. Tahun kemarin kita udah usulkan 1 kilo. Ternyata dananya hanya ada 150 meter ya Pak Lurah. 250. Kita masih punya PR untuk melanjutkan, dan itu kewajiban saya untuk bisa minta backup kawan-kawan untuk bisa masuk di tahun ini. Satu lagi Sendang Mulyo Pak, meneruskan dari perapatan Sendang Mulyo sampai dengan Cor, itu juga tanggung jawab kita untuk bisa meneruskan, dan tadi saya cerita juga sama kawan Sendanggung problemnya itu. Untuk tahun ini kalau tidak ada halangan, rehab jalan Sendang Asri yang bolong-bolong itu kita rehab, dan jalan dari Tugu Tangan Pak Camat sampai dengan Kutawinangun, panjangnya nggak tahu berapa. Dan satu lagi jalan Kutawinangun 1 kilo. Mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk tahun ini dibangun. Insya Allah tahun ini Pak Senil mudah-mudahan bisa diberikan, nanti beliau akan menjawab. Insya Allah di perubahan akhir bulan September itu akan kita bangun di Sendang Asri. Kita paksa tahun yang lebih selesai. Gitu Pak ya. Maka itu saya sengaja bersama kawan ke sini agar bisa menyerap aspirasi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Sedanggung. Nanti apapun boleh ditanyakan Pak, tidak seperti sekedar infrastruktur, semuanya. Karena kami di 11 anggota dewan di Dapil 3 ini adalah terbagi dari berbagai komisi. Komisi 1 membidangi kepemerintahan, komisi 2 Pak Ujang membidangi masalah keuangan, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Komisi 3 ada Pak Sainul juga membantu, nanti ada juga Pak Edison, banyak yang di komisi 3 masalah infrastruktur, dan saya sendiri komisi 4 masalah kesejahteraan masyarakat, PKH, kesehatan, kemasyarakatan, itu bidang saya Pak ya. Nah itu mungkin yang bisa saya kemukakan karena waktunya memang sudah mau Jumat, jadi kita langsung aja nanti diskusi, penyerahan aspirasi, dan mohon untuk jawab buat teman semua. Oke, buat Pak Muslim Ansori dipersilakan. Beliau dari tadi sudah saya kenalkan dari fraksi PKB basis suara di Kalirejo.
Dia sedang juga, oh ya, harusnya sedang rejo, banyak dapat suara dari sedang rejo. Karena saudaranya banyak di sedang rejo, Pak. Lewat sini, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, nanti kita langsung diskusi Pak. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi Jani Aspirasi yang akan dimoderasi oleh Ibu Nuria Estel. Saya moderator, biasanya kawan-kawan, kali ini sedang aku, ya sudah semuanya saya nggak apa-apa. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi pertama. Boleh apapun Pak ya. Jadi Bapak silakan untuk menanyakan, walaupun saya tahu apa yang Bapak tanyakan. Perkenalkan dulu, nama saya Aceh Arifin. Iya Bapak, yang terhormat Pak Aceh kita. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira aspirasi ini bisa terwujud apa tidak? Pak usulannya apa dulu Bapak? Jangan sampai bikin dari reses ini, jangan sampai bikin stres masyarakat. Sekarang prioritas sebetulnya kami ini sangat riskan, malu Bu, bikinnya kalah ini. Skala prioritas saya mau mengusulkan infrastruktur jalan, terutama dari sini sampai ke Sendang Asri. Wacananya dulu katanya 700 meter, ternyata hanya 150 meter. Dengan bisa enggak pasak kusuk-kusuk? Muslim ini, terutama Muslim itu. Tenanan sama penunjang itu. Sekelika. Tolong skala prioritas tempat kami hanya itu, karena jalan itu sangat pokok untuk pengembangan ekonomi, untuk memajukan ekonomi Sendang Asri, terutama yaitu pasar. Bisa menjadi kendala manakala jalan ini tidak segera dibangun. Saya mohon dengan hormat, anggarannya ada apa tidak, jangan hanya wacana, karena tadi ada bahasa insya Allah. Nah ini nggak boleh tuh, karena itu bagaimana jangan sampai stres. Selain itu, dalam tentang ekonomi itu kalau rakyat nggak makan dan nggak bisa dan lain sebagainya, mungkin itu ada bantuan. Tapi secara prioritas yaitu jalan plus keamanan. Saya sering diajukan itu masalah keamanan, terutama masalah kenakalan remaja. Ini sangat penting. Tolong nanti bagaimana Dewan ini menyikapi kerjasama dengan kepolisian atau TNI. Sangat penting. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita diskusikan, bisa nyambung karena ini hari Jumat. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting Pak Nur jangan bahasa insya Allah tahun akhir boleh. Karena itu sudah sidang kedua untuk tahun 2025. Mungkin sidang pertama itu sudah mempunyai wacana Sendang Asri secara prioritas. Saya terima kasih sama Mbak Nur. Inilah cerita dari Sendang Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Purwati, kebetulan saya dari kesehatan. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga tinggal di Sendang Asri. Ini begini Mbak. Selama ini KBM atau perjalanan kegiatan kemasyarakatan yang terutama dalam bidang kesehatan, utamanya adalah posyandu. Selama ini kita memakai atau menumpang di tempat kepala dusun semuanya. Dan kita di Sendang Asri ini ada 5 posyandu. Kalau kita mau ngomong satu kecamatan, itu kita punya banyak manut. Kita ada 56 posyandu. Untuk saat ini eranya perjalanan pelayanan posyandu sekarang tidak seperti dulu lagi,
dan sekarang kita cenderung untuk pelayanan ILP. ILP itu pelayanan integrasi, pelayanan primer, dan itu adalah pelayanan awalnya dari posyandu. Jadi satu posyandu itu melayani semua sasaran dari bayi sampai lanjut usia. Nah, yang di sini saya nggak perlu panjang lebar, Mbak Nur. Mudah-mudahan ini karena kita memang tempatnya menumpang di tempat Pak Bayan, kalau kami meminta gedung untuk posyandu. Kalau bisa seluruh kecamatan Sendang Agung itu sekitar ada 56 posyandu. Kalau di Sendang Asri cuma 5 posyandu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan ibu-ibu PKK, minta seragam, Mbak. Seragam untuk kader dan seragam untuk ibu-ibu PKK. Saya kira hanya itu, nanti kalau kebanyakan saya Pak mintanya. Bapak Dewan yang telah hadir di Kampung Sendang Asri yang saya hormati, dan terima kasih bisa hadir di Kampung Sendang Asri dalam rangka jaring aspirasi masyarakat. Ini langsung saja Ibu Dewan, Bapak Dewan, terkait dengan apa yang disampaikan tadi Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini keluhan masyarakat khususnya Kampung Sendang Asri Dusun 2 itu bertepatan di pinggir sungai, itu banjirnya tidak bisa tertanggulangi karena jalur daripada pembuangan air. Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini mohon maaf, karena ketika air datang hujan lebat, sawah ada kurang lebih 5 hektar itu tenggelam, termasuk ya gubuk saya juga latahnya tenggelam. Ini karena dilihat dari pembangunan, kalau dari dana ADD tadi ngobrol-ngobrol dari teman, kayaknya bukan jalurnya, jadi ini jalur kabupaten. Itu kalau memang bisa kami usulkan dari masyarakat, itu jalur pembuangan air kalau bisa ditangani dari pemerintah, itu insya Allah tidak akan menenggelamkan tanaman padi dan perumahan. Oleh karena itu kami mewakili dari masyarakat sekitar situ, kalau memang ada anggaran yang bisa dialokasikan di situ kurang lebih 100 meter, itu Pak Lurah paham lah, itu 100 meter itu kalau bisa ditangani pemerintah, insya Allah karena sungainya itu dalam, cuman pembuangan air itu tersumbat oleh jalur yang memang tidak layak untuk dilewati air. Oleh karena itu kami selaku Dusun 2 yang pinggir jembatan itu mengusulkan kurang lebih 100 meter kalau bisa pemerintah dari Ibu Dewan, Bapak Dewan bisa ada anggaran di situ, insya Allah kompleks itu bisa aman, sawahnya juga kurang lebih 5 hektar aman dan perumahan aman. Ini mohon maaf kami mewakili Dusun 2 yang mau berbatasan Sendang Putih, kurang lebih 100 meter pembuangan air ke sungai itu tersumbat. Kalau dari dana desa itu bukan jalurnya. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Nuria yang dari Sendang Agung dan Bapak Ibu Dewan yang lain, mohon untuk kalau ada solusi dana mohon untuk disolusikan di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum nanti dijawab, ini ada masalah jalan sebelah sana mungkin akan dijawab sama Pak Sainul, karena Pak Sainul itu ada di Komisi 3 sama itu jalan dulu. Bapak-bapak perlu saya sampaikan dulu Pak ya, bahwa bapak-bapak di sini kan kita sedang membangun ini Pak Sainul dan Pak Sujang. Kenapa ini sebenarnya dapur kantor? Kenapa ini pakai di sini? Karena kita sedang bangun gedung serbaguna Pak di sini. Kemarin sudah dapat fondasinya, tahun ini Pak dindingnya. Ya karena permintaannya luar biasa Pak. 435 kali berapa Pak? 20 kali 35. Ini nanti gedung GSG terbuka di Sendang Asri. Kita bangun pelan-pelan Pak ya. Sendang Agung biasa Sendang Agung. Jadi nanti itu juga dapat. Mohon Pak Sainul, ini masalah jalan yang tadi dilihat di sana. Tidak mau insya Allah Pak Sainul. Saya yang akan berjuang. Tolong juga amankan perjuangan saya nanti. Terima kasih. Pak Sainul, udah lihat jalannya belum? Oh Pak
Terima kasih. Kepala kampung boleh sama Pak Muslim. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala kampung, Pak Dede, Pak Camat, dari perwakilan dari Polsek, Pak Nuramin, yang saya hormati, saya banggakan, dan kawan-kawan anggota dewan yang hadir, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu yang cantik-cantik yang saya banggakan. Terima kasih, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Jadi masalah jalan masuk Sendang Asri ini termasuk banyak bangunan prioritas betul Sendang Asri ini. Karena apa? Tadi saya katakan ngobrol-ngobrol, kepala kampungnya ngomong calak. Calak ini banyak hubungan maksudnya. Pusat, provinsi, kabupaten, luar biasa kepala kampung. Dan anggota dewan itu berdurian. Perlu Bapak Ibu ketahui di dewan cerewet benar ini Pak. Cerewet benar. Pak Kepala Dinas sudah embik sama dia ini. Jadi mudah-mudahan anggaran murni sudah berjalan, mulai berjalan. Karena di murni ini nggak mungkin lagi kebangun, karena ramnya udah turun. Tapi dari kemarin saya sampaikan Pak Nuria, karena ini di Sendang Asri, kata saya, kita ambil yang prioritas itu apa? Tadi udah ngobrol Pak Lurah juga, karena ini menunjang ada 3 kampung ke sana, Sendang Asih, Sendang Baru, Kota Batu, keluar dari sini. Jadi perubahan ini bukan insya Allah lagi Pak Ustaz. Bukan insya Allah lagi, kita pastikan perubahan struktural. Saya minta dorongan, kebetulan Bu Nuria juga di badan anggaran, saya di anggaran. Kita prioritaskan untuk Sendang Asri ini untuk jalan sekitar kurang lebih 1 kilo ya Pak ya. 1 kilo. Nanti kita bahas, jadi begini Bu Nuria. Sebelum membahas nanti kita dulu kan masukkan barang ini. Kalau barang ini nggak mau di ACC berarti kita masih bahas. Itu aja. Berarti insya Allah nanti bisa lewat lagi. Nah ini saya pastikan Pak Ustaz. Jadi masalah jalan lain ya nanti diusulkan lah, bisa ada 2026 kan, ada lagi kan. Dan ini ada juga dari Bu Wati masalah gedung Posyandu. Ini kerjasamanya kesehatan Ibu. Nanti Ibu Nuria lah panggil dinas kesehatannya. Dibedah dulu ini kan. Rasa saya Sendang Agung ini luar biasa dari tahun 2020. Saya ingat Pak Muslim mungkin ingat ya, kita pinjaman dana pusat 155 miliar itu turun 2 titik loh Pak. Salah satu Sendang Agung. Bangorjo nggak dapat, Kalijo nggak dapat, Baldewannya banyak waktu itu. Tapi Sendang Agung ini dapat. Dari ujung ke ujung cor ini 18 kilo kalau nggak salah. Sendang Agung sama Bandar Jaya Barat yang dapat, lainnya 0. Artinya apa? Saking mantapnya Sendang Agung didahulukan. Nah ini tinggal jalan dalam-dalam kan. Insya Allah Pak, ini ada Bu Nuria, dia juga di anggaran luar biasa membawa Sendang Agung ini. Karena apa? Hampir setiap kampung Sendang Agung milik Bu Nuria. Di Sendang Agungnya 5.000 lebih Bu Nuria ya. Saya cuma dapat 15. Tapi saya tetap berjuang 15 suara. Tapi saya berjuang untuk Sendang Agung. Ya. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nuria tadi, saya sampaikan Pak Lurah tadi sama Pak Ustadz Aceng tadi, ada Pak Camat. Salah besar kalau orang Sendang Agung kok milih bukan Sendang Agung. Jadi yang kita mengadu kemana? Ya ini fair terbuka ya. Saya bangun coba dan Pocoano kali jauh. Udah nanti saya dulu di sana karena saya suara saya di sana gitu. Baru saya itu backup yang ada di Sendang Agung kan begitu. Makanya tadi saya katakan salah kalau orang Sendang Agung mau beli Sendang Agung gitu loh.
bukan saya saya bukan gitu loh. Kan Pak Muslim hasil senangan juga kan, usul-usulnya kan. Nah jadi itu tadi Pak, usulan dari Pak Ustadz Haji Aceh, katanya jangan mangga, insya Allah lagi. Ini saya pastikan perubahan. Saya terima kasih sudah nanti ya. Dan masalah Bupati, masalah gedung Posyandu, ya ini biar Bu Nurah yang jawab. Karena ini ranah di kesehatan Komisi 4. Begitu, dia bisa jawab. Apa Pak Muslim? Baik Pak, ini kita jawabnya per komisi ya Pak ya. Jadi karena tadi infrastruktur bagian komisi Pak Sainul beliau jawab. Jadi Pak, pasti Pak ya perubahan. Perubahan itu berarti antara September, Oktober, November Pak ya kita bangun Pak ya. 10-11 kita bangun. Ini untuk masalah Posyandu Bu, ini bidang komisi 4. Nanti saya akan panggil Kepala Dinas Kesehatan. Saya mencoba untuk bisa masukkan anggaran pembuatan Posyandu, karena Posyandu karena sedang hasil 20 mintanya. Satu puskes, satu Posyandu. Karena sedang hasil dari puskes Pak. Baik puskes. Tergantung nanti mana dulu yang dianggarkan. Karena di Lampung Tengah itu gini Pak, kesulitannya apa Pak? Di Lampung Tengah itu kenapa selama ini kita tidak banyak membangun? Karena PAD-nya Lampung Tengah itu Pak Camat punya 300 miliar. Kemarin kami ke Bali Pak, di Kabupaten Gianyar itu PAD-nya 5 triliun. Di sana itu sampai bingung membangun apa, kebanyakan duit. Tapi di Lampung Tengahnya 300 miliar, penduduknya 1 juta lebih. Saya nggak tahu kenapa PAD-nya kok cuma 300 miliar. Lampung Tengah itu masih mengandalkan bantuan pusat untuk gaji pegawai PNS semuanya itu juga dari pusat Pak. Jadi itulah kenapa Lampung Tengah itu pembangunannya nggak begitu gencar seperti kabupaten lain. Saya sampaikan sama bapak-bapak, hal yang paling menyakitkan bagi anggota dewan itu apa? Tidak mampu memperjuangkan bapak, usulan bapak karena anggaran. Kalau suruh berantem, kami jagonya berantem semua Pak di sidang. Tapi kalau gak ada anggarannya itu gimana? Itu masalahnya. Makanya kalau ketika besok jalan itu kemarin sudah dapat 200, besok lagi anggaran karena Pak Sainul positif dibangun itu udah luar biasa Pak. Kita merebut dari 28 kecamatan dan dari 311 desa yang akan kita perbutkan. Oh maaf Pak Edi, dari yang tadi saya perkenalkan, beliau itu basis suaranya di Bumi Ratu Lubang dan di Bekri, Pak Edi Yonisa, ini suaranya banyak Pak, beliau itu. Esa, mau di samping saya apa di mana? Beliau di Komisi 3 sama dengan Pak Sainul. Kalau saya di Komisi 4 bareng sama Pak Haji Umar. Mudah-mudahan Pak Haji Umar nanti hadir di sini. Begitu Pak. Jadi untuk seragam kader tidak ada Bu anggaran untuk seragam kader tidak ada. Tapi saya mencoba. Ada begini ada begini. Boleh kita siasati ya Bapak-bapak anggota dewan. Tapi kalau ada anggarannya saya nggak tahu ya. Jadi besok kita akan pakai dana. Kalau Bu Nurah kan malu menjawab, jawab. Kalau untuk kader pusat juga ya. Itu ada sekitar berapa orang? 45. Walah dari mana itu? Saya pastikan di Bapak Bu Nurah bisa. Ada dananya itu. Baru saya mau jawab. Dia jawab sama saya. Aku baru ngomong, boleh saya terbuka Pak, Bapak-bapak. Insya Allah ada perubahan. Ada enggak? Jangan-jangan ada. Tapi nanti ya udah pokoknya siap akhir tahun perubahan. Nanti kalau saya tanya likunya gimana, malah bingung nanti. Oke. Ada lagi Pak? Nanya yang kepala kampung masalah KTP, masalah apa? Beliau ada Pak Ansori. Ada masalah kapan kepala kampungnya? Nggak apa-apa Pak ya kepala kampungnya. Nggak boleh tanya sama Pak. Sistemnya bagaimana cara beliau yang kuasai Komisi 4. Perizinan perusahaan beliau di Pak Muslim. Nah sekarang saya mau tembak juga Pak Muslim ini. Masalah tanah, sertifikat segala macam boleh tanya sama Pak. Karena beliau Komisi 1 yang menguasai. Kalau beliau nanya BPJS nggak tahu Pak. Saya nanya sertifikat tahu. Semuanya bidangnya masing-masing. Monggo. Mohon maaf. Itu. Bapak perlu disampaikan juga Pak, Sidang Agung tahun ini ada 10 titik jalan dari provinsi. Kemarin pernah Mas Munir ya,
reses di sini, 7 di antara itu adalah usulan kita, Pak. Jadi memang Pak Munir tahu semua apa yang akan dibangun dari provinsi, tapi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa tahun ini kami mengusulkan 7 ruas jalan provinsi untuk di kampung di Kecamatan Sedang Agung, apalagi tempat beliau. Baik, saya sudah berkoordinasi sama kawan-kawan untuk Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, untuk irigasi 100 meter ini nanti dibikinkan proposal, ditujukan kepada Pak Gubernur. Nanti saya dan Pak Saiful yang akan menghantarkan di sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau ini kita masih upaya, Pak ya, tapi kalau jalan itu tadi sudah oke. Sama ibu-ibu 45 seragam oke. Puskes 2 Bu ya. Pokoknya kalau nggak puskesnya posyandu, nggak boleh dua-duanya. Pak ya. Apalagi Pak pertanyakan, mudah-mudahan sudah. Iya. Monggo ada lagi? Cukup? Mau Jumatan atau bagaimana? Masalah BPJS Pak. Jadi saya di komisi Pak, kemarin saya menerima 1.200 warga Sedang Asri yang diusulkan oleh kepala kampung untuk mendapatkan BPJS gratis. Tetapi yang sekretarisnya mana Pak? Saya itu aplikasinya salah. Jadi saya masukkan, saya kasih lagi nanti format yang baru, diusulkan, berarti pengusulannya bulan depan ya. Jadi gini Pak, kalau mengusulkan PBI atau BPJS gratis, saya kepingin warga masyarakat Sedang Asri gratis semua Pak kalau sakit. Jadi kemarin diusulkan sama Bapak Kepala Kampung 1.200, tetapi cuma saya bingungnya gini Pak, Bapak nanti seleksi dulu, karena nggak mungkin 1.200 warga itu nggak punya BPJS. Beliau mungkin masukin asal deh, gitu. Jangan, tapi diseleksi lagi mana yang memang tidak punya. Nanti saya kasih cara bagaimana mengecek. Maksud saya kan gini Bu, di sana ada yang sudah punya, cuma kan dia bayar sendiri. Nggak apa-apa kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Kalau mau perpindahan boleh. Tetapi saya takutnya sudah punya BPJS, PBI, jangan masukin lagi. Kan itu loh Pak. Ya nanti diseleksi lagi. Kalau bulan depan administrasinya selesai, sampai ke saya di bulan depan, karena bulan ini nggak mungkin karena kita tinggal 2 hari lagi, berarti bulan Maret Bapak masuk ke saya, nanti Maret Mei sudah bisa dicek ya Pak ya, nanti dicek sama Ibu Kesehatan, bisa ngeceknya Bu ya, dibantu nanti warga masyarakat Sedang Asri itu nanti udah aktif atau belum. Kalau belum aktif kembali diserahkan kepada saya akan ngurus kembali. Setuju Pak ya? Ini beda loh Pak, Sedang bekerja nggak saya kasih seperti ini Pak, Sedang Asri saya utama. Ini acara saya Pak, acara kota Dewan Pak Muslim Pak. Sebentar izin Pak Dewan semuanya, Bapak Ibu semuanya, dari tadi disampaikan memastikan bahwa Sedang Asri tadi digaransikan oleh Pak Mulia dan Pak Zainul. Ini membuktikan satu, sebenarnya terima kasih. Ini membuktikan bahwa pesta politik sudah selesai ya. Di sini kemarin kita ini kan pemenang pertama sebenarnya. Kita cuma ini membuktikan ini semua sudah selesai, dalam artian sekarang kewajiban kita adalah mendukung pemerintahan yang sudah terpilih ini. Mudah-mudahan ini adalah harapan semua kita semua untuk menjadi yang terbaik, dan kami pastikan Pak Ujan dan semuanya bahwa apapun hasil pesta politik kemarin, Sedang Asri, Sedang Agung adalah garda terdepan dalam untuk mendukung pemerintahan Pak Ardhito dan Pak Komar Thohir. Terima kasih. Sebelum Pak Muslim, saya tolong dulu Pak Muslim. Jadi Pak, kita kan ada, ini beda ya, ini Pak Sainul sama kita sudah oke Pak, misalnya jalan ini. Satu PR lagi, jalan di Sedang Mulyo. Saya minta sama Pak Muslim, bisa langsung depan masyarakat aja ya Pak ya. Kita sama-sama berjuang untuk jalan Sedang Mulyo ya Pak ya. Kok kayak enak sebelum jenengan Sedang Rejowo ya. Karena jalan dari Sedang Mulyo sampai Kalidadik itu dari CSF Kelapa Sawit Pak. Jadi nanti kita perjuangkan kembali. Salaman dulu. Jangan cuti, Pak. Nah, jadi kita perjuangkan kembali untuk jalan Sedang Mulyo. Kita akan perjuangkan nanti dibantu Pak Sainul juga Pak ya. Mohon Mas Ujang juga. Kita mau ke perusahaan kelapa sawit minyak di Kalijodo untuk kita bisa meneruskan jalan itu. Monggo jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Pak Camat, Pak Kepala Kampung, Pak dan Lamil, Pak Kapolsek yang mewakili. Yang sangat kami hormati tokoh agama, semua yang hadir di ruangan ini. Langsung saja karena waktunya juga sudah siang, saya tidak akan berbicara banyak, Bapak Ibu. Tadi disampaikan Pak Sainul, Bu Nuriyah, saya pikir sudah sangat mewakili sekali apa yang disampaikan mereka berdua. Apalagi ini Sendang Asri ini sudah luar biasa, kue yang masuk, jadi nggak perlu lagi kita ragu nanti selesai atau tidak. Kalau PR saya pikir periode kemarin alhamdulillah sudah lunas saya dengan warga Sendang Asri juga. Jalan membentang dari mulai Sendang Mulyo sampai Payung itu juga kerja keras kita semua. Terus kemudian kita berjuang lagi dari Kalidadi ke Sendang Mulyo tinggal 600 meter. Sebenarnya PR Mbak Nuri. Tapi ya tidak mungkin kemudian kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya karena tinggal 600 meter. Itu memang CSR dari PT Kaliurjo Lestari, tetapi kalau tidak diambil dipaksa untuk bangun kayak gitu ya susah juga kalau masuknya ke sana. Harus dijemput juga, karena itu juga masuk bagian dari kurikulum peta pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, masuk APBD juga. Dan untuk yang lain, karena tahun ini alhamdulillah saya diberi amanah oleh partai di Komisi 1, saya tidak lagi di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat, saya di Komisi 1 bagian pemerintahan, dan saya pikir urusan pembangunan selesailah nanti diselesaikan sama teman-teman. Di sini ada Komisi 3 ada Pak Sainul. Pak Sainul kan CS banget dari kuliah, kan nggak mungkin orang main mata di belakang kita gitu. Selesailah Pak, insya Allah gitu. Apalagi posyandu tadi saya juga benar-benar bisik-bisik, baik sisa orangnya. Yang penting baik aja sama Nuriyah sama Sainul ya. Selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami akan berusaha maksimal untuk dalam rangka proses pembangunan yang ada di Kecamatan Sendang Agung. Disampaikan Pak Sainul tadi, saya katanya asli Sendang Agung, kelahiran Sendang Agung. Iya, benar kata Pak Sainul. Jadi kalau pilih wakil itu ya jangan jauh-jauh. Iya, orang Sendang milih Sendang gitu ya Pak Sainul. Ya nggak apa-apa, saya juga cocok sekali. Dan ya alhamdulillah kepercayaan masyarakat Sendang Agung terhadap saya alhamdulillah juga masih sangat tinggi. Ya terbukti kemarin. Ya setelah Bu Nuriyah baru saya gitu. Kan nggak mungkin kemudian saya di atas Bu Nuriyah. Bu darani, ya itu ya bercandaan aja. Insya Allah kita akan terus mengawal aspirasi dari Bapak Ibu semua. Akan kami maksimalkan kerja-kerja ini untuk masyarakat Kecamatan Sendang Agung. Kalau Pak Nuriyah pasti dan wajib hukumnya khusus untuk masyarakat Sendang Asri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak Bapak Mas Sujan sama Mas Yon, saya minta bantuan untuk backup saya di Kaliurjo Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian dan para pemerintah terhormat, hadapan Bapak Camat, Bapak Ramil, Bapak Kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus hadapan Bapak Kepala Kampung, Kang Dede, Sakle juga katanya. Yang nanti saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan tadi, sebetulnya saya sudah anteng karena saya juga di fraksi atau partai ditugaskan di Komisi 2 kaitannya dengan pertanian, perkebunan, UMKM dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Tetapi saya simak dari tadi, alhamdulillah tidak ada yang bertanya yang terkait dengan komisi saya, Komisi 2.
Walaupun entah karena memang belum terungkap atau memang sudah sejahtera betul. Baik, terkait saya pegang mic ini adalah membantu penguatan yang diminta oleh Bu Nuria, kaitannya untuk penguatan CSR perusahaan yang digunakan, yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk di wilayah kita ada pabrik sawit atau yang lain-lain. Memang suatu kewajiban perusahaan dan memang kurikulum atau progres itu memang ada ketentuannya, dan itu juga tidak bisa dimasukkan kepada dana APBD sehingga harus langsung kepada masyarakat. Jadi hal-hal terkait di sini yang tidak bisa diserap dengan dana APBD atau APBN, dan juga karena di sekitar sini ada perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai kewajiban untuk menurunkan dana CSR-nya untuk lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan atau pabrik. Dan itu sudah kami lakukan, jadi beberapa kali. Kemudian juga kaitannya kami di Komisi 2, saya khususnya, Bapak Ibu sekalian, yakni sudah dilakukan karena saat ini juga dilakukan di Komisi 2, yakni tentang program peraturan yang memang untuk meningkatkan denda pajak dan retribusi. Jadi untuk mendongkrak PAD, dan itu sudah dilakukan dengan berbagai wilayah, berbagai tempat yang lain, dan juga termasuk juga di Sendang Agung, termasuk juga di Kalirejo, yang memang pendataan itu diantaranya adalah karena tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya hal-hal yang terkait dengan denda pajak dan retribusi yang akan dijadikan dasar sebagai pendapatan asli daerah yang juga sebagai sumber dana pembangunan yang dilakukan di Sendang Agung, khususnya di Sendang Asri lah yang dekat ini. Kemudian yang lain menyangkut hal-hal yang kaitan dengan pertanian. Kalau toh ada, tapi alhamdulillah tidak ada. Juga tadi tidak terlepas dari kaitan irigasi atau ketersediaan air Pangeran, karena juga program pemerintah yang saat ini diantaranya adalah penguatan pangan, ketahanan pangan, diantaranya satu itu, juga kemudian makan bergizi gratis. Kaitannya dengan pangan tentu banyak program dan kegiatan dari pusat yang kemungkinan kalau ada juga belum terserap atau belum terinformasikan kepada masyarakat kita. Di antaranya hal-hal pertanian, perkebunan yang selama ini ada permanjaan sawit, kakao, kelapa dan lain sebagainya, yang beberapa tahun yang lalu sudah saya turunkan ke Kecamatan Sendang Agung. Saya lupa kelompok taninya atau gapok taninya yang mana yang telah menerima permajaan sawit. Ada yang Bapak Ibu di sini petani sawit? Tidak ada? Ada. Ya. Nah, di sana ada program yang mungkin informasi belum tersampaikan. Jadi ada istilah program permajaan sawit dalam meningkatkan ketahanan sumber daya pangan. Di antaranya hal-hal yang baru sampaikan tadi. Kemudian yang lain monggo kalau memang ada, karena juga kalau tidak diajukan, kalau tidak disampaikan informasi seperti ini adalah karena mungkin ketidaktahuan program atau kegiatan yang memang itu untuk masyarakat, untuk rakyat, khususnya kawan-kawan di petani, baik itu petani pangan dan horti maupun juga pertanian perkebunan, itu memang banyak. Sehingganya kalau kaitannya tadi tidak ada yang spesifik yang kami lakukan dan Bapak Ibu tanyakan, bisa melalui Bu Nuria atau menyampaikan hal-hal itu. Demikian juga hal-halnya di pertanian. Tadi saya amatin di Satpras, ya, di sarana dan prasarana saja, tetapi dalam mewujudkan peningkatan ekonomi warganya juga tentu harus dilakukan saling terkait. Itu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Edi Yunisa,
dari fraksi Partai Golkar dan yang notabene rekanan sama Pak Zainul dari Komisi 3. Jadi sebenarnya urusan CSR ini Bu Neriah dan Pak Zainul aja sudah luar biasa. Tapi karena di sini kita ada 11 fraksi, alangkah indahnya kalau gabung kita sidak bareng-bareng, kita lakukan apa yang menjadi permintaan wabil khusus dari Kampung Sendang Asri ini. Insyaallah kami akan bareng-bareng mendorong supaya apa yang diminta kita ini bisa terrealisasi, mudah-mudahan ringan. Jadi yakin kami akan bersinergi bareng-bareng untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah jalan 600 meter ini. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Insya Allah ke depan pilih lagi Bu Neriah dengan Pak Muslim ya. Jadi insya Allah balik kandang, mereka akan berjuang di kandang masing-masing. Begitupun saya juga nanti ke depan. Jadi mungkin penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tahu, inilah serunya anggota dewan. Waktu pemilihan ini gotok-gotokan, tapi kalau kami sudah jadi kami bersatu. Insya Allah Bu Neriah dan kawan-kawan nanti kita agendakan, kita sidak ke PT Kalirejo Lestari untuk mempertanyakan CSR-nya itu, biar dia ngebangun lanjutan cor dari Kalidadi untuk ke Sendang Kecil. Sedang mulia. Artinya apa? Nanti kalau saya mau main ke arah Bu Neriah dan bulan enak jalan. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Tadi saya buka, ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kenapa Pak kita harus gabungan Pak ya? Nanti kita memperjuangkan jalan kali dahulu itu kenapa harus gabungan? Kalau saya sendirian datang, itu sopo kan itu Pak ya? Tapi kalau udah gede-gede yang datang semua, terus dari mobil langsung wah kan. Jadi kita kalau perang seperti itu Pak. Kalau perang itu kita harus rame-rame, ya Pak ya. Kalau pemilu baru sendiri-sendiri Pak. Mungkin ada tambahan di Bu Erna? Ada tambahan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tabibun Malipuro. Alhamdulillah yang saya hormatin Forkompinjam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polres, dan semuanya yang hadir di sini, aparatur kampung. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati saudara-saudara saya di DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari semua kecamatan. Jadi kalau kemarin benar kata Pak Zainul, waktu kita pemilihan kita rebutan ibu dan bapak suaranya. Tapi hari ini kami hadir memperebutkan apa Bu? Memperebutkan program untuk bapak dan ibu semuanya. Inilah hebatnya kami, harus berbangga diri ya, hebatnya kami karena kami bersatu. Walaupun kami beda partai, walaupun kami beda daerah pemilihan, masing-masing kita punya kampung binaan, tetapi ketika kita sudah turun bareng-bareng di sini seperti ini, kita akan kompak memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah nanti sudah disampaikan tadi kita akan ke PT Lestari untuk mengambil CSR mereka untuk kita yang akan diperjuangkan untuk jalan dari Kalidadi ke Sendang Mulyo, tinggal beberapa meter. Tadi saya juga lewat sana. Ya mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah tadi mohon maaf nih kalau saya terlambat karena tadi ada acara. Kami di Komisi 3 bersama Bapak Zainul, ada Pak Edi, ada saya. Insya Allah nanti di Komisi 3 hal itu akan benar-benar kami fokus bicarakan hal ini, sehingga nanti dari komisi lainnya untuk memperkuat. Insya Allah kembali lagi sudah jadi komitmen kami akan membantu Bu Neriah untuk memperjuangkan Bapak Ibu semuanya mendapatkan CSR. Itu saja dari kami.
kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi izin Ibu Nuriyah ini memperkuat basis Bu Nuriyah. Kaitannya dengan itu ternyata benar, kalau dicongkel tadi banyak, cuma info yang belum nyampe. Jadi beberapa tahun yang lalu saya coba turun ke bawah, kaitannya juga alhamdulillah sudah terrealisasi. Saya kok bisa lupa nih gapoktan mana yang diinikan itu ya, itu masukkan dan saya bawa langsung ke pusat gitu. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi karena itu adanya di pusat gitu. Dan saat ini pun alhamdulillah masih ada. Pertama, tahun pertama itu 25 juta per hektar, kedua kemudian naik lagi 30 juta per hektar, dan insya Allah saat ini akan meningkat 60 juta per hektar untuk pembangunan kebun kembali atau permajaan. Dan itu pun perlu diketahui bahwa bukan berupa uang tunai, kebanyakan juga salah informasi dianggapnya bahwa itu masuk pada rekening masing-masing, tetapi adalah program itu adalah permajaan sawit yang memang sudah kurang produktif lagi, sehingga diremajakan kembali untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petaninya. Jadi untuk persyaratan silahkan jadi ajukan dan saat ini masih berjalan dan alhamdulillah ada percepatan target yang harus dicapai, sehingga cukup dengan menyiapkan KTP, kartu keluarga, kemudian fotokopi lahan, juga surat keterangan dari para kampung bahwa lahan itu tidak bermasalah, tidak bersengketa, tidak masuk kawasan HGU. Jadi ada keterangan penguatan dari BPN tentang kaitannya tanah dan juga surat keterangan dari BGH bahwa lahan itu tidak masuk pada lahan gambut dan kawasan HGU. Itu jadi selama ini insya Allah ada terus, bahkan pengajuan semakin meningkat banyak, sehingga silakan Bapak Ibu kalau yang terkait dengan itu menghubungi Gapoktan terdekat atau juga langsung ke Bu Nuriyah juga untuk menyampaikan, nggak apa-apa. Betul kata beliau tadi bahwa waktu pilihan rebutan Bapak Ibu dalam memilih, tetapi kalau sudah begini isinya juga kawan-kawan ini ya ini aja, kalau nggak saling membantu kan nggak mungkin kan Pak. Gitu. Jadi walaupun saya ada basis saya di Bangunrejo, betul Pak, basis saya di Bangunrejo lebih 5.000 saya karena Bangunrejo aja. Dan alhamdulillah juga dengan beliau ini juga ada di sini semuanya. Saya juga ada 200 kayaknya sentana. Ada alhamdulillah. Jadi monggo dipersilakan. Itu Pak ya. Ya, jadi kaitannya dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya bisa langsung ke kepala kampung pun diajukannya juga boleh, karena tidak terlepas dari sepengetahuan kepala kampung tentunya, dan juga bisa diajukan nanti insya Allah saya kawal langsung kaitannya itu, karena juga program nasional yang memang harus terwujud direalisasi dengan secepat-cepatnya, sehingga 5 tahun ke depan khususnya kawan-kawan di perkebunan akan lebih sejahtera dengan produktivitas yang selalu meningkat. Itu ya, cukup? Atau ada yang nyambung? Waktunya siang mau Jumatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tanggal 28 tahap 2 masa sidang 2 anggota DPRD Kabupaten Lampung terus kita bekerja, kami sudah anggota seluruh masyarakat menyerap aspirasi masyarakat, apa jadi aspirasi masyarakat kebanyakan masalah jalan. Jadi kita sudah ambil kesimpulan dari Dapil 3 dan fokus konsentrasi jalan 1 kilo di perumahan kita usahakan. Yang menghubungkan dua desa, 3 desa ya. Senang AC, Senang Kabar. Oh, itu harapan dari masyarakat itu kira-kira bisa dilaksanakan semuanya oleh wakil rakyat yang di Dapil 3 sini? Insya Allah kita perjuangkan di perubahan, karena kalau di bumi itu udah tempatnya udah ada masing-masing. Kita perjuangkan, nanti kita perjuangkan di perubahan.
Selain tadi masalah jalan yang menghubungkan 3 kampung, ada beberapa usulan. Seberapa besar harapan masyarakat itu bisa terwujud di tahun ini? Nanti ada masalah posyandu. Ada posyandu, ada puskes, dan ada masalah irigasi yang mengerus kalau banjir masuk ke sawah. Itu kan kebetulan masalah irigasi itu kan mari diskusi. Maka tadi kami Pak Kepala Kampung bikin proposal, akan kami bawa kita kawal supaya bisa dibangun dan tidak meluap dan membanjiri sawah lagi.